Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, apa kabar? Alhamdulillah Iya. sehat. Para penonton sekalian, bersama saya sekarang adalah Bapak Asep Gosaki. Bapak, bodoh sekali ya. Ya, karena guru ya dipanggil Bapak. Baiklah, Ya. baik. Kalau dilihat dari namanya itu perpaduan dua suku bangsa ya, dari Asep itu Jawa Barat, Gosaki Jepang, padahal orang Jawa, Jawa Timur. Betul. Oke. Nah, model orangnya jadinya kayak begini. Pak Asep ini adalah guru bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membicarakan soal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Iya. Kata orang bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Gimana ceritanya itu? Nggak salah sih, Pak. Nggak salah ya? Nggak salah, betul, memang benar. Induknya, embrionya memang dari bahasa Melayu, khususnya Kepulauan Riau itu. Iya. Nah, karena dulu kan istilahnya bukan Indonesia Melayu ya, tapi Nusantara ya. Nusantara, ya. Nusantara yang khususnya yang di Semenanjung itu, Selat itu kan memang sukunya suku Melayu. Iya. Karena di situ kalau ngomong-ngomong masalah sejarah, karena itu adalah jalur perdagangan, banyak yang berlabuh di situ, kemudian berinteraksi dengan orang-orang, akhirnya secara lambat laun bahasa Melayu itu menjadi bahasa lingua franca atau bahasa keseharian bagi para pedagang. Baik dari yang dari Timur Tengah, kemudian dari Nusantara sebelah timur, dari Cina. Nah, itu mereka bertemu di situ. Nah, maka pemersatunya itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Oke. Tapi Melayunya Melayu kasar, Melayu pasar. Iya. Yang kasar. Sudah ketemu titiknya bahwa lebih dulu bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia. Memang. Jelas itu ya. Jelas. Nah, sekarang sejak kapan bahasa Indonesia bahasa Melayu itu mulai diganti menjadi bahasa Indonesia? Ya, yang pasti yang paling pas momennya itu ketika Sumpah Pemuda 1928 Oktober itu. Si yang menggagas itu si Muhammad Yamin. Ya, Muhammad. Kongres Pemuda isinya banyak, tapi kemudian Muhammad Yamin itu punya gagasan ini sesuatu yang bisa menyatukan. Muhammad Yamin sendiri itu adalah pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Ya. Itu artinya Sumatera Barat waktu itu juga berbahasa Melayu. Bisa jadi. Saya masih ingat pada Kongres Pemuda yang pertama, Muhammad Yamin itu mengusulkan adanya Sumpah Pemuda. Itu Kongres Pemuda yang pertama. Isi yang terakhir adalah bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Lalu kemudian ditentang oleh yang lain. Jong yang lain gitu. Iya. Kalau yang pertama itu bunyinya tanah air yang satu Indonesia. Bangsa yang satu bangsa Indonesia. Kenapa yang ketiga bahasa persatuan bahasa Melayu? Nah, begitu kan? Nah, akhirnya terputus karena waktu sidang sudah habis, dilanjutkan ke sidang yang kedua. 28 Oktober 1928. Jadilah disepakati bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, dari Sabang sampai Merauke, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua belum ada. Mau disatukan dengan bahasa Melayu. Ini kita masih pakai bahasa Melayu, hanya istilahnya aja kemudian jadi bahasa Indonesia kan? Ya, itu artinya kan berarti bahasa Melayu pada saat itu sudah senusantara. Orang Jawa mau bahasa Melayu, berarti kan bisa. Orang Maluku mau pakai bahasa Melayu, berarti kan waktu itu orang Maluku juga bahasa Melayu. Kira-kira begitu nggak? Karena bahasa Melayu pada saat itu menjadi lingua franca tadi, Pak. Bahasa mau nggak mau ketika misalnya gini, saya traveling ke Sulawesi. Nah, di sana kan saya tidak bisa bahasa daerah setempat. Nah, mau nggak ketika alam bawah sadar saya sekarang ini saya menggunakan bahasa Indonesia untuk bertanya pantainya sebelah mana, maka orang yang mendengar itu akan mengerti. Mau nggak mau mereka juga akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu pun kasusnya juga sama. Lingua franca menjadi bahasa keseharian untuk berkomunikasi meskipun dengan latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Nah, karena kenapa bahasa Melayu tadi kembali lagi karena jadi bahasa perdagangan, bahasa ekonomi, bagaimana transaksi dan sebagainya, akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara secara tidak
disadari menjadi kesepakatan, oh ini adalah bahasa pemersatu. Pada saat itu masih bahasa Melayu. Iya. Pada saat itu berarti bahasa Melayu itu menjadi bahasa komunikasi perdagangan. Iya, mau nggak mau, tapi kan bahasanya dinamis sifatnya, berkembang, akhirnya menyebar. Orang yang tidak berdagang pun dianggap sebagai bahasa untuk berkomunikasi secara universal di wilayah Nusantara. Iya. Dulu waktu saya kecil, waktu saya sekolah itu selalu tahun berapa, Pak? Ya 70 80 gitu ya. SD SMP itu siap. Di pelajaran geografi selalu diajarkan bahwa orang Indonesia itu etnisnya adalah Melayu Austronesia. Ya. Ada juga kemudian ketika saya mengajar ada kemudian istilah Malayan Mongoloid. Iya. Dan sebelum muncul kata nama Indonesia, juga orang Jerman dulu juga pernah mengatakan ini adalah kawasan ini adalah Malayan. Istilah gitu Malayan. Itu artinya bahwa sejak zaman dulu bangsa kita itu sudah mulai menggunakan bahasa Melayu. Bahasa perdagangan tadi mungkin ya. Bisa jadi. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bahasa Melayu yang mana? Melayu yang mana yang kemudian menjadi bahasa Indonesia ini? Melayu itu kan banyak, di Indonesia juga banyak loh ya. Iya, banyak. Melayu Riau. Melayu mana yang di Sumatera Utara itu? Ya, di Sumatera Utara itu kan ada Melayu itu. Nah, suku-sukunya saya kurang begitu paham ya. Ada Melayu Sumatera Barat. Iya. Lalu kemudian Bugis juga Melayu, yang Banjar. Itu Banjar. Kan Melayunya masih ketara banget ya. Gini ya, kalau mungkin bisa di cross check di Wikipedia. Iya. Saya membacanya dari sumber itu sih. Kalau dasar banget bahasa Indonesia purbanya itu ada yang mengatakan dari Kalimantan, Borneo. Kalau kita pelajari aksen fonologi, kalau Melayu itu ke ape. Iya. Indonesia Jawa Jawa, sopo sapa. Iya. Tapi kalau ditelusuri lagi karena sejarah bangsa Sanskerta kerajaan pertama itu ada di Kutai, Kertanegara. Justru di daerah sana itu pelafalannya itu A bersih, suku Dayak. Bukan Dayak, tapi A-nya bersih. Kalau ditelusuri lebih dalam ya, kalau Melayu kan cenderung ke Iya. Jawa O. Kalau Melayu Riau misalnya. Nah, kalau utuhnya kalau dilihat dari unsur jalur perdagangannya ya yang di kawasan yang dekat Selat Malaka. Selat Malaka ya? Iya, Selat Malaka itulah sumbernya dari bahasa Melayu yang menyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh Nusantara. Iya. Kalau ditelusuri, atau mungkin ada penelitian yang lebih lanjut yang lebih jelas, lebih konkret untuk menjelaskan itu. Oke. Nah, kemudian dalam perkembangannya setelah tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu di Indonesia resmi dinamai bahasa Indonesia. Sementara bahasa Melayu sendiri itu menjadi bahasa daerah. Iya. Betul ya? Iya. Misalnya di Riau itu ya masih bahasa Melayu dan Melayu menjadi bahasa daerah di situ. Sementara mereka kalau ke Nusantara menggunakan bahasa Indonesia. Dan sekarang memang antara Melayu dan Indonesia itu beda. Iya. Kenapa itu? Nah, beda. Kenapa itu berbeda? Karena bahasa itu sifatnya dinamis, Pak. Iya. Berbeda dengan bahasa Melayu yang di Malaysia. Karena Malaysia itu sukunya jelas suku Melayu. Bangsa. Kalau orang Malaysia menyebutnya bangsa ya, bangsa Melayu. Utuh satu bangsa. Sedangkan di Indonesia sukunya kan beragam. Iya. Karena kita bangsa majemuk, kita mengakui itu. Iya. Nah, karena ini sebagai bahasa pemersatu yang kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia tadi kita sebut bahasa Indonesia. Karena ada pengaruh dari bahasa Jawa, dari bahasa Sunda, Bugis dan sebagainya. Termasuk bahasa asing ya? Bahasa asing juga, ya akhirnya membentuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu dengan ciri khasnya sendiri, berbeda dengan asalnya bahasa daerah Melayu. Daerah Melayu mungkin berkembangnya karena lingkupnya kecil, di penutur aslinya kecil,
terbatas, maka ya bahasanya menjadi bahasa daerah tingkat daerah itu sendiri. Tapi kalau bahasa Indonesia karena sudah diakui, maka menyerap dengan berbagai banyak istilahnya yang seperti siapa saya lupa. Mau nggak mau 9 dari 10 bahasa Indonesia adalah bahasa asing. Bahasa Indonesia cuma hanya satu. Karena ya bahasa kita bahasa yang dinamis. Iya, betul. Iya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini adalah berakar dari bahasa Melayu Riau. Ya. Nah, sekarang apa kaitannya antara bahasa Melayu Riau dengan bahasa Melayu di Malaysia? Kira-kira ada nggak? Tahu nggak itu kaitannya? Kalau kaitannya ada. Pun juga Bu Ria, istrinya Pak Hajar juga pernah ya dulu ketika masih di Perbus saya juga itu ngerti ngobrol. Ternyata bahasa daerah dari Bu Ria sendiri ketika menggunakan bahasa Melayu di daerahnya di kampung Tanjung Pinang. Iya. Ketika beliau menggunakannya atau menyebutnya di sini juga mereka mengenal. Berarti kan keterkaitan ikatan bahasa antara Melayu Malaysia dan Riau itu masih kuat. Iya. Karena ya bisa jadi, tapi saya tidak mau satu rumpun gitu ya. Iya, masih satu rumpun, satu rumpun. Iya. Mana yang lebih dulu kita nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas memang bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Yang jelas dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang secara dinamis menerima atau menyerap dari bahasa-bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia sendiri itu ada sekitar berapa? 500-an ya. Iya. Dari 1128 suku bangsa. Lebih paham itu. BPKN saya nggak tahu. Iya. Itu menurut sensus penduduk. Kalau bahasa Malaysianya itu apa? Bancian. Kalau di Indonesia namanya sensus penduduk ya. Tapi bener Pak, banci itu di kamus besar bahasa Indonesia. Saya kan penasaran ya. Ada kata banci. Ternyata banci dalam bahasa Indonesia pun ini saya cek nih. Ini tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan seperti bahasa Indonesia yang kita kenal. Iya. Yang kedua, banci yaitu cacah jiwa atau perhitungan penduduk atau sensus. Ini dalam bahasa Indonesia ada. Berarti itu mungkin diambil dari bahasa Melayu juga. Di sini ya memang dari bahasa Melayu. Tapi kemudian di Malaysia dipertahankan menjadi bancian. Indonesia sudah berganti menjadi sensus. Iya, berubah makna ke arah yang negatif. Kalau gitu. Kita saya mau melakukan banci. Karena itu maksudnya bancinya itu ya. Kita sudah menggunakan banci. Jadi yang ternyata banci bahwa bisa menjadikan pengertian tentang sensus penduduk. Iya. Karena bahasa kita dinamis banget, sedangkan ini bahasa Melayu yang sudah tetap dipertahankan. Jadi kata banci itu dalam bahasa Melayu di Indonesia bermakna sensus. Ya. Pencacahan penduduk. Ya. Apa itu penghitungan ya? Iya, penghitungan. Iya. Tapi bancinya sendiri di Indonesia itu maknanya negatif. Iya. Kalau di Malaysia apa ya banci itu ya? Apa? Bencong di Malaysia apa itu? Yang laki-laki jadi perempuan itu loh. Saya nggak tahu. Aduh, lupa juga saya. Nantilah. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu sebenarnya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, baik Melayu Nusantara yaitu Riau maupun Melayu di Malaysia, ini jelas rumpun. Ya. Dan saya pertama kali kesini itu memang saya tidak paham sekali dengan bahasa Melayu. Ketika saya ngomong dengan masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia, saya nggak paham. Tapi ketika itu Perdana Menteri Mahathir ngomong di televisi atau pejabat-pejabat negara ngomong, kan bahasanya bahasa apa ya? Bahasa baku. Bahasa resmi. Faham. Itu artinya antara bahasa Indonesia yang baku dengan bahasa Melayu Malaysia yang baku ternyata nggak jauh beda. Merasa nggak seperti itu? Kalau saya merasakannya, mungkin kalau di negara bahasa pejabat negara bahasa formal itu kan memang ada
teknik-teknik tertentu ketika penyampaiannya biar mudah didengar, dipahami oleh pendengar. Tapi kan kalau ketika bahasa cakap ya, kan slang memang ya, slang. Bisa ada slangnya atau karena kita juga ngomong itu kan, kalau kita lah Pak, sama-sama orang Jawa kita ngobrol kan, ketika menggunakan bahasa Indonesia kita campur dengan bahasa Jawa kan, masih oke-oke saja. Tapi bisa jadi bagi pendengar yang lain itu akan menangkapnya sedikit-sedikit, tidak begitu full sama. Karena yang penting dalam proses percakapan, yang penting orang yang dijak ngomong, orang yang mendengar itu paham, efektif, sudah beres. Tapi kalau bahasa tulis jujur dulu, mohon maaf ya, mungkin karena juga saya referensi membaca bahasa Melayu pada saat itu belum begitu banyak. Ketika mau berangkat di sini, itu disuruh mengisi borang mengenai imigrasi. Mohon maaf, saya membacanya itu serasa teringat ketika saya membaca hikayat. Itu ini sastra lama klasik. Sastra apa ya? Melayu klasik. Ya Allah, bahasanya kok kayak gini gitu. Ya Allah, serasa mempelajari baca Melayu. Seperti sastra karangan Buya Hamka kayak gitu ya. Iya memang ketika baca kan Sultan Takdir Ali Sabana. Karena pada saat itu bahasa yang digunakan itu. Terus mungkin bahasa Indonesia dulu juga seperti itu. Bahasa Melayu yang digunakan itu. Kemudian kan bahasa Indonesia mengalami perubahan-perubahan. Istilahnya apa itu? Ada ejaan ya. Ejaan. Ada berapa kali ejaan itu perubahan? Yang pertama, pencetusan pertama. Itu dari orang Belanda, Van Ophusen. Itu belum ada istilahnya, namanya apa ya? Indonesia itu masih belum ada, tahun 1905 atau berapa, jadi cek lah. Van Ophusen tujuannya adalah mempermudah administrasi orang pribumi menggunakan bahasa Melayu. Kalau dulu kan bahasa Melayu itu kan menggunakan aksara Jawi itu. Kemudian diubah menjadi alfabet Romawi. Tapi masih mengadopsi tata bahasa dari Belanda. Dikatakan Van Ophusen, ejaan Van Ophusen karena pencetusnya itu. Yang kedua, ketika Indonesia merdeka, ejaan Republik itu lebih dikenal dengan ejaan Suwandi. Saya masih ingat ejaan Suwandi. Suwandi, atau kita biasanya mengatakan ejaan lama. Yang ketiga? Yang ketiga ini mau direncanakan EYD? Belum. Masih belum. Masih tahun 60-an. 62, 63 ini ada gagasan mau menyamakan antara Malaysia, Melayu dan Indonesia. Namanya ejaan Malindo. Nggak pernah dengar saya. Tapi berhubung karena konfrontasi dulu Ganyang Malaysia dan sebagainya, akhirnya gagal. Nah, dari embrio ini kemudian dikembangkan menjadi ejaan yang disempurnakan. EYD itu. Kalau bahasa Melayunya EYD. Ejaan yang disempurnakan gitu ya. Terus setelah itu baru tahun 2014-2015 Menteri Pendidikan siapa? Gubernur sekarang? Anies Baswedan. Anies Baswedan mengubah ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang di rumah belajar menemukan sekarang soal ejaan yang sesuai IED adalah, itu sudah tidak update soalnya. Karena yang sekarang yang bagus ada ejaan bahasa Indonesia, EBI. Oke. Terima kasih sekali. Setidaknya saya secara pribadi menjadi ingat kembali ketika sekolah dasar dulu, dan saya rasa juga para penonton sekalian juga menjadi punya wawasan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Para penonton sekalian, terima kasih. Sebelum ditutup, saya punya satu fakta yang unik, Pak. Di sini. Silakan. Awal di sini, saya datang ke sini. Saya mendengarkan orang yang bercakap bahasa Melayu itu sangat kesulitan. Tapi ketika saya bercakap bahasa Indonesia, mereka paham. Iya. Atau mereka kenal banyak orang-orang Indonesia yang bersinggungan dengan orang asli sini atau bagaimana. Tapi faktanya itu, ketika saya di kedai lah, di toko mau beli apa, mereka menjelaskan itu saya berusaha ini gimana. Tapi ketika saya ngomong bahasa Indonesia, mereka kayak justru paham, langsung pindah
bahasanya itu menyesuaikan dengan bahasa ucapan saya Melayu yang di Indonesia kan. Memang betul, saya sering kali menemukan bahwa saya sendiri memang kalau berbahasa Melayu itu kaku, medoknya masih sehingga orang Melayu yang menjadi lawan bicara saya itu dia yang menyesuaikan bahasa Indonesia di Indonesiakan gitu. Dan seharusnya kan saya yang menghormati dia karena kita ada di Malaysia. Tapi kenyataannya mereka ingin sekali juga berbahasa Indonesia dengan tujuan mungkin mereka juga menghormati kita. Sama-sama. Ya gitu. Itu kalau kita damai itu memang enak, asik gitu. Bisa saling menghormati. Ada lagi? Itu sih, Pak. Oke. Tapi yang apa ya? Ini bukan bermaksud merendahkan atau apa, enggak. Cuma saya merasa benar-benar bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa ketika di sini, Pak. Oh iya. Untuk orang Indonesia yang di sini maksudnya. Maksudnya gini. Saya sangat merasa bangga bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, maksud saya yang saya ilustrasikan tadi di awal. Ketika saya berpergian kemanapun di wilayah Indonesia, meskipun saya tidak bisa bahasa daerah setempat, ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, orang yang saya ajak bicara pasti paham dan tahu, mengerti. Tapi kalau di sini, mohon maaf, ketika menggunakan bahasa Melayu pun karena bangsanya berbeda, ada 3 bangsa, belum tentu tahu, Pak. Belum tentu. Itu benar-benar saya bilang, oh iya sih, bahasa Indonesia itu benar-benar bahasa pemersatu bangsa. Karena di sini itu karena di sini ada 3 bangsa besar dan masing-masing bangsa selain bangsa Melayu, India dan Cina ini masih diperbolehkan menggunakan bahasa ibunya dengan leluasa, termasuk di sekolah menjadi bahasa pengantar pendidikan di sekolah jenis kebangsaan India betul, Pak. Dan sekolah jenis kebangsaan Cina. Sementara di Indonesia tidak ada. Tidak ada, Pak. Itu benar-benar terasa sekali. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, para penonton sekalian, ini hanya sekedar ngobrol bebas, cari menambah pengetahuan, tidak ada maksud apa-apa. Ini adalah juga termasuk kesan kami selama berada di Malaysia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Karena subscribe, like dan komen itu free, gratis. Tidak membayar, sama sekali tidak rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.